Hai, selamat datang kembali bersama saya, Aji, di Jurnal Ilmiah. Di jurnal kali ini kita coba membahas sesuatu juga yang berbeda. Kemarin kita sudah sempat membahas tentang makanan-makanan yang ada di Indonesia kenapa tidak begitu populer. Tetapi di part yang kali ini kita coba membahas sesuatu dari bidang S1 yang saya tekuni. Jadi sebenarnya ada banyak hal ya di dalam industri film, terutama yang berhubungan dengan film-film impor seperti itu. Nah, di sini kita coba membahas tema yang berbeda dengan judul Hyperrealitas dan Kuasa Kapitalisme dalam film-film Marvel Cinematic Universe. Faktanya bahwa film-film dari Marvel itu sangat mendominasi layar-layar yang ada di Indonesia ketika film ini tayang. Hal itu sudah diprediksi ya teman-teman, bahwa ketika film-film ini mendominasi artinya ada beberapa film Indonesia yang pastinya sebagai film lokal akan tidak begitu diminati penonton karena kalah pamor. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Hokuto Adijoyo dengan judul Diplomasi Budaya Melalui Film dan Komik Captain America dalam menaikkan citra Amerika Serikat sebagai negara adidaya di dunia. Sebenarnya sudah dijelaskan juga bahwa pahlawan super yang diimplementasikan dalam film dan komik merupakan salah satu budaya populer yang digunakan Amerika Serikat dalam menaikkan citranya sebagai negara adidaya di dunia. Kemudian di industri film Marvel sendiri membuat Kapten Amerika dalam bentuk komik dan film sebagai sarana berdiplomasi budaya karena masyarakat akan lebih mudah menerima apabila dalam bentuk komik dan film. Industri Marvel kemudian menggunakan tokoh Kapten Amerika sebagai sosok yang mewakili sikap politis masyarakat ataupun negara Amerika Serikat dalam menyikapi masalah-masalah internasional. Jadi di komik ataupun serial yang ada di Kapten Amerika itu adalah representasi budaya yang ada di masyarakat Amerika sebagai negara adidaya. Nah, makanya kalau kita melihat film-filmnya itu pasti membawa-bawa seperti FBI, CIA, kemudian NYPD. Nah, itu kan juga salah satu cara pemerintah terlibat di dalam industri filmnya. Kemudian di sana juga ada konsep hyperrealitas yang dibawa. Konsep hyperrealitas sendiri dipopulerkan oleh seorang pemikir asal Prancis, yaitu Jean Baudrillard. Gagasan ini berkaitan dengan konsep simulasi, simulacra, dan simulacrum yang menjelaskan kondisi realitas sosial budaya secara virtual dan artificial di era mass communication and mass consumption. Audiens yang terpapar di media mengalami manipulasi yang dibentuk melalui simulasi atau penerimaan citra dan simbol yang membentuk realitas palsu. Nah, realitas palsu ini dibentuk dan diwujudkan melalui simulasi secara terus-menerus dalam ruang dan waktu. Realitas semu ini dikonstruksi sebagai determinasi atas kesadaran manusia yang secara tidak sadar dikontrol dan tidak berdaya dalam Utoyo 2001. Nah, berdasarkan pernyataan dan gagasan dari Baudrillard itu bahwa ada konsep hiperrealitas yang juga masuk di dalam film-film dari Marvel sendiri. Jadi kalau teman-teman itu melihat banyak sekali hal-hal yang tidak logis dan itu juga mempengaruhi nantinya di orang-orang yang mengkonsumsi film ini, terutama anak-anak. Memang banyak sekali sih sisi negatif yang muncul ketika sebuah film atau sebuah hiburan entertaining itu dilemparkan kepada massa yang dikonsumsi, dan itu juga muncullah teori konsumerisme yang kemarin sudah kita singgung dan bahas. Kenapa film-film Marvel itu disebut sebagai budaya populer juga? Karena memang secara pendapatan ya, jika kita melihat sumber pendapatan utama mereka dengan budget produksi yang super besar, tetapi pendapatannya juga sangat besar. Memang ada beberapa film yang gagal ketika dilempar ke publik ya, bahwa ketika film itu sudah dipublikasikan dan tidak diterima secara umum karena memang mungkin ceritanya, mungkin ekspektasi yang sudah dibawa sebelumnya di trailer itu tidak sesuai ekspektasi, maka ya bisa saja itu bangkrut. Tetapi ada film-film lain yang menutupi cost production yang sudah mereka keluarkan. Saya rangkum ya, ada sekitar 10 film terbesar pendapatan dari MCU. Yang pertama itu ada Captain Marvel dengan pendapatan 16 triliun. Kemudian ada Spider-Man Far From Home 16 triliun juga. Kemudian ada Captain America yang sempat kita bahas sebelumnya di Civil War 17 triliun, Iron Man 3 18 triliun, Black Panther 20 triliun, Avenger Age of Ultron itu 20 triliun,
The Avengers itu 22 triliun, Spider-Man No Way Home itu 28 triliun, Avenger Infinity War 30 triliun, dan yang terakhir yang memang sangat-sangat bombastis dari akhir dari fase 1, 2, 3 adalah Avenger Endgame dengan pendapatan 41 triliun rupiah. Kenapa film ini populer daripada film-film Hollywood yang lain? Sebut saja kita tahu ada DC ya, dengan Batman, Superman, ya seperti itulah. Tetapi film-film itu punya ciri khas masing-masing yang berbeda, seperti latarnya, settingnya, kemudian cerita yang dibawa, walaupun sama-sama dari film-film produksi Hollywood, tetapi itu juga mempengaruhi minat dan fans yang sudah terbentuk di dunia. Nah, memang sama-sama bermula dari komik, tetapi jika kita melihat film-film Marvel itu semuanya terstruktur dan sudah didesain sejak lama, dan itu yang cukup membuat industri film sangat maju di Hollywood. Kemudian apa saja sih dampaknya ketika film-film itu rilis? Kita ambil contoh di Avengers Endgame itu semua superhero dari Marvel itu berkumpul jadi satu, walaupun memang beberapa superhero yang kita tahu seperti Iron Man, Captain America, kemudian beberapa superhero itu harus merelakan untuk tidak tampil lagi di Marvel karena sudah Endgame. Kita juga harus melihat bagaimana dengan potensi film-film lokal kita yang juga tayang di waktu yang bersamaan. Ini ada 7 film yang sudah saya rangkum ya. Yang pertama itu ada Sunyi ya, itu ditayang 11 April 2019, itu hanya mendapatkan 365.800 penonton. Di F. Maryam dengan penonton 80.000, kemudian ada Kujumbu Tubuh Indahku, itu cuma 8.000 penonton, dan juga kita tahu bahwa film ini segmented banget dan hanya orang-orang tertentu yang memang bisa menikmati film-film festival. Rumput Tetangga dengan 107.253 penonton, kemudian Laki-Laki Horor yang muncul dengan Pocong The Origin dengan 115.670, kemudian ada Blaze Evo itu 2.500.000 penonton, dan 27 Step of May dengan 37.654 penonton. Di saat yang bersamaan, film-film kita juga tidak bisa mengalahkan film-film yang tayang seperti film Hollywood itu sendiri, terutama yang dari Marvel. Nah, itu salah satu dampak yang akan kita jelaskan, cari faktanya kenapa dan bagaimana solusinya. Ya, mari kita kesampingkan dulu ya dari jumlah pendapatan itu secara kapitalis dan imaji hyperrealitas dalam film-film MCU. Nah, bagaimana sih dampak negatif yang dihasilkan dari film-film ini terhadap anak-anak yang juga suka menonton film-film superhero? Kita coba membahas berdasarkan sumber-sumber baik jurnal ataupun artikel yang memang terpercaya dan sudah dipublis. Yang pertama adalah judulnya Konglomerasi Media. Film superhero Avengers memberikan dampak buruk bagi anak kecil. Nah, kita tahu juga ya di Walt Disney itu adalah salah satu induk perusahaan yang menaungi Marvel. Nah, kemudian Disney sendiri itu kan berkembang pesat ya, karena film-filmnya yang semakin digemari oleh anak kecil hingga dewasa seperti film superhero, dan itu adalah salah satu top 3 perusahaan media terbesar di dunia. Kemudian menurut Roy, anak-anak tidak bisa mengerti bahwa pada film superhero seperti Avengers sebenarnya berusaha memberikan pesan bahwa karakter itu sedang berusaha membela kebenaran dan menyelamatkan dunia. Anak-anak susah untuk menangkap isi pesan yang disampaikan dari film superhero, di mana adegannya didominasi oleh kekerasan. Kita tahu juga bahwa banyak sekali adegan kekerasan yang sebenarnya itu hanya hyperrealitas atau ilusi semata, tetapi anak-anak menganggap itu seperti real atau nyata di angan-angan mereka. Kemudian artikel kedua, ini adalah salah satu artikel yang memuat penelitian film superhero memberikan efek negatif pada anak. Nah, ini ada kelompok peneliti dari Brigham Young University menyatakan terlalu banyak menonton film-film superhero memicu sikap agresif, terutama di kalangan responden anak prasekolah. Penelitian ini melibatkan 240 anak dari rentang usia prasekolah hingga mendekati remaja. Penelitian dari Brigham Young University ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan kekerasan konstan di film dan televisi bisa membuat seseorang kehilangan empati. Jadi ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi film-film superhero tanpa ada edukasi atau bimbingan orang tua, yang terjadi adalah sikap empati jika terjadi kekerasan di jalanan, di sekolah, atau di tempat umum. Dan itu yang terjadi juga saat ini. Kemudian artikel selanjutnya, anak suka karakter superhero, apakah baik atau enggak sih? Nah, ini juga dari Kumparan Mom ya. Nah, di sana
Ada salah satu profesor dari seorang psikolog di Amerika Serikat yang menyatakan mereka ditampilkan agresif, sarkastik, dan jarang berbicara tentang kebaikan. Ketika tidak mengenakan kostum superhero, yang diceritakan malah bagaimana hubungan mereka dengan wanita, memamerkan kekayaan atau pamer kejantanan dengan senjata canggih. Dan itu salah satu bentuk negatif dari sisi hyperreality. Dan itu juga harus ada bimbingan orang tua bagaimana hal ini bisa diantisipasi. Kemudian artikel selanjutnya, anak Indonesia lebih kenal superhero asing dibandingkan pahlawan nasional. Mungkin jika teman-teman atau kalian sebagai orang yang berkecimpung di dunia content creator pernah melihat di TikTok ataupun YouTube di mana ada sosial eksperimen yang membahas apakah kalian mengenal superhero luar negeri atau kan pahlawan-pahlawan nasional. Yang terjadi adalah mereka lebih mengenal film-film yang didominasi superhero luar daripada pahlawan nasional kita sendiri. Dan itu cukup ironi ya teman-teman. Padahal di mata uang kita sendiri, walaupun jumlahnya tidak banyak, itu pun juga tidak tahu namanya siapa. Dan itu cukup menyedihkan ya jika kita melihat sisi yang lain dari dampak film-film superhero. Di artikel ini ada seorang psikolog yang diterima oleh media Viva bernama Cassandra Putranto. Mengutip dari pernyataan beliau, sebaiknya anak-anak zaman sekarang diingatkan kembali betapa pentingnya mendalami dan mengingat sejarah bangsa Indonesia. Namun karena sekarang sudah memasuki era digital, anak-anak akan lebih tertarik dengan media dan teknologi informasi. Oleh karena itu, tenaga pendidik bisa mencoba mencari cara untuk menyemaikan pelajaran sejarah dengan melibatkan teknologi informasi yang menarik seperti video, dokumentasi di situs online, animasi, seni, dan lain sebagainya. Dan itu cukup bisa kita implementasikan di momen-momen selanjutnya. Kemudian ada juga dampak negatif yang lainnya, yakni kurangnya rasa memiliki superhero lokal. Kita tahu ya beberapa film atau superhero lokal itu belum bisa bersaing dengan film-film superhero luar karena memang secara publikasi, secara sejarah itu memang tidak banyak dipublikasikan atau tidak banyak diceritakan. Kemudian ada selalu konsumtif dan terpengaruh dengan budaya barat. Dengan munculnya film-film ini, secara tidak langsung pola pikir, kemudian pola berpakaian, pola perilaku itu meniru gaya-gaya orang barat, dan itu memang harus kita akui terjadi di anak-anak kita zaman sekarang. Lalu bagaimana solusi agar film-film lokal dan cara mengatasi agar anak-anak penerus bangsa ini punya kecintaan terhadap budaya kita sendiri ataupun superhero-superhero kita yang lokal? Yang pertama ada mengajarkan rasa nasionalis kepada anak-anak dengan menonton film-film lokal. Banyak sekali film-film lokal ya seperti Jenderal Sudirman, kemudian film-film Soekarno yang memang perlu dan layak untuk dipertontonkan baik di sekolah ataupun di ruang-ruang terbuka seperti taman cerdas atau lain sebagainya. Dan itu lebih memungkinkan ya dengan cara seperti itu dan diedukasi sejak dini. Kemudian yang kedua, solusinya adalah menyelenggarakan festival khusus untuk film kategori anak-anak. Contohnya ICFF, International Children Film Festival yang ada di India. Saya pribadi itu ikut festival ini selama 2 kali di tahun 2018 dan 2020, dan memang di sana itu dikhususkan untuk anak-anak, baik film-film yang berbentuk edukasi, film-film tentang pengajaran, film-film tentang pahlawan, dan itu sangat-sangat memungkinkan untuk kita ikuti dan tiru teman-teman. Dan film-film Bollywood itu sangat maju loh, dan itu yang perlu juga kita tiru bagaimana cara mereka mengembangkan industri filmnya. Kemudian yang ketiga, membuat film superhero dengan kearifan budaya. Kita sudah membuat ada Bumi Langit Universe, di mana di sana itu ada banyak sekali film-film yang sudah dibuat. Yang kemarin seperti Patriot Putra Gundala itu juga sudah tayang dengan 2,5 juta penonton, itu juga sangat positif. Dengan Jagat Cinema Bumi Langit ini nantinya ada Gundala, kemudian ada Gundala Putra Petir, ada Sri Asih yang baru saja tayang, ada Godam dan Tira, ada Patriot Taruna, ada Si Putra dari Gua Hantu, ada Patriot Kembali, kemudian ada Mandala yang akan rilis di fase Jagat Cinema Bumi Langit, dan kita harus support dari Bumi Langit Universe ini sendiri. Kemudian poin selanjutnya adalah membuat kritik dan kajian ilmiah tentang film lokal. Seringkali kajian dan kritik film lokal ini sangat kurang daripada film-film
yang ada di luar negeri ketika tayang di industri Indonesia. Mungkin karena saya juga berkecimpung di dunia kritik film, di montase film itu sendiri, memang kita fair ya, mendominasi ataupun tidak film-film lokal, kita tetap mengkritik secara objektif film lokal, film festival, ataupun film-film impor, baik film Bollywood, film-film Prancis, film-film Eropa. Ini akan membentuk dan membangun untuk industri film yang baik kedepannya itu seperti apa, dan itu harus dijabarkan secara objektif, baik secara ilmiah ataupun secara kajian populer. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting adalah membangun culture budaya industri lokal yang sehat dan kompetitif. Kita contoh India dengan Bollywoodnya, dan itu sudah direncanakan dengan baik apabila kita ingin membuat industri yang sehat untuk generasi anak-anak kita, generasi penerus kita tentang industri film. Cukup sekian. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar, baik di Instagram ataupun di kolom komentar YouTube. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan tiap saya update di channel ini tentang konten-konten terbaru apapun, baik jurnal ilmiah, tentang beasiswa, dan lain sebagainya. Oke, see you next time.